Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita berjumpa lagi para pemirsa dimanapun juga berada. Sungguh nikmat ya hati ini dan tenang perasaan ini, luhur pikiran ini ya, bahagia hati ini setelah kita beberapa hari yang lalu ditempa oleh bulan suci Ramadan. Kita sangat menikmati bulan suci Ramadan ini meskipun cobaan demi cobaan banyak yang di sekitar kita, tetapi insya Allah di mana ada Ramadan, di situ ada janji Tuhan untuk memberikan jalan keluar terhadap problem yang kita hadapi. Nah, topik kita hari ini, kesempatan ini para pemirsa ialah memfungsikan dua sayap kehidupan. Apa itu dua sayap manusia itu? Apa yang disebut dengan pertama sayap kanan itu adalah syukur, dan sayap kedua adalah namanya sabar. Syukur dan sabar. Ya, dua sayap kehidupan ini kalau kita fungsikan dengan baik, maka insya Allah kita akan ibaratnya burung terbang tinggi ke udara. Tapi kalau kita nggak punya sayap, bagaimana bisa terbang? Kalau hanya punya satu sayap, bagaimana juga bisa terbang? Kalau lemah sayapnya yang satu, itu juga sayapnya terbangnya akan pincang. Karena itu, memaralelkan antara syukur dan sabar ini, itulah tuntunan kehidupan Al-Quran dan hadis Nabi. Apa yang dimaksud syukur? Para pemirsa, sebetulnya syukur itu adalah memuji Allah. Tapi memuji itu dalam bahasa Arabnya itu ada 4 istilah. Ada tamadah, memuji tapi lain di hati, lain di mulut. Wah, mulutnya bagus, tapi hatinya busuk. Itu namanya tamadah. Pujian yang kedua, tahmid. Apa yang ada dalam hatinya, itu juga yang keluar dari mulutnya. Itu namanya tahmid. Ya. Ada lagi yang ketiga, syukur. Nah, inilah yang kita bicarakan pada kesempatan ini. Syukur itu bukan hanya memuji Allah, tapi ada action. Kalau dapat rezeki, alhamdulillah, aku dipromosi jabatan. Tapi kalau teman-teman, saya akan traktir, saya dapat pangkat seperti ini, tanpa bantuan teman-teman nggak mungkin. Oke, nanti aku traktir makan siangnya. Itu baru syukur. Kalau hanya memuji kepada Allah, itu tahmid. Yang dimaksud syukur, ada action di situ. Ngajak kita makan, nah itu dia. Nah, itu yang disebut syukur. Tapi syukur masih dibagi dua lagi. Ada syukur dalam pengertian syukur, mensyukuri apa nikmat Allah. Tapi yang paling tinggi syukur itu apa yang disebut dengan syakur. Syakur itu mensyukuri apapun yang datang dari Allah. Termasuk mensyukuri penyakit, mensyukuri musibah, mensyukuri malapetaka, mensyukuri kekecewaan, mensyukuri penyakit. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa semua yang datang dari Allah itu pasti adalah baik. Allah nggak mungkin memberikan sesuatu yang buruk buat kekasihnya, yaitu manusia. Kalau aksioma kehidupan seperti ini bisa kita camkan dalam hati, maka sayap kanan kita itu akan kuat. Sayap kiri kita itu sabar. Para pemirsa, tanpa kesabaran hidup ini pasti akan pincang. Karena itu sabar itu juga dalam Al-Quran itu ada yang disebut sabir, ada masabir, ada sabur. Ya, sabir ialah ya aku sebetulnya bisa membalas, tapi aku sabar. Nah, itu sabir. Ya. Kalau kita mengatakan aku sudah memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan, itu masih sabir. Tapi kalau kita melupakan dan memaafkan, itu sudah masuk masabir. Lebih tinggi lagi apa yang disebut dengan sabur, lupa kalau ada sesuatu yang pernah terjadi dengan dirinya. Ya, jadi selalu menganggap orang itu baik, maka itu disebut dengan as-sabur. Seperti Asmaul Husna, yang terakhir itu kan as-sabur. Nah, para pemirsa, jika hidup ini kita akan berhasil, jika jalan kehidupan ini kita akan lurus siratal mustaqim ke depan, maka gunakanlah dua sayap kehidupan ini paralel. Sayap kanan dalam bentuk syukur. Apabila kita diuji dengan kemewahan, jawab dengan syukur. Ya, tapi apabila kita diuji dengan penderitaan, kekecewaan, jawab dengan sabar. Ya. Asal paralel dua pola kehidupan ini, syukur di tangan kanan, sabar di tangan kiri, melejit ibarat burung sampai ke puncak. Tapi kalau hanya satu, pintar bersyukur, tapi tidak bisa sabar terhadap penderitaan, atau dia hanya pintar bersabar tapi tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, itu juga pincang.
Karena itu para pemirsa, bulan suci Ramadan ini adalah spiritual training. Bulan untuk melakukan spiritual training, bagaimana menyeimbangkan antara syukur dan sabar ini. Kalau ada orang diuji kemewahan tapi mabuk, itu bukan syukur. Sombong, angkuh, egois. Kalau ada orang ditimpa musibah tapi menjerit, kalau perlu bunuh diri, maka itu juga tidak pintar bersabar. Itu pasti gagal menjalani kehidupan. Nah, kalau ingin sukses menjalani kehidupan ini, seimbangkanlah antara dua sayap energi manusia ini. Pasti dijanjikan Allah akan sampai ke puncak manakala dua sayap kehidupan ini kita paralelkan dalam menjalani kehidupan. Semoga para pemirsa kita berhasil menyeimbangkan dua pola tangan kanan kiri ini dalam menjalani kehidupan, sehingga kita akan menjadi orang yang sukses menjalani kehidupan di dunia dan dijemput oleh surga di akhirat. Semoga demikian adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.